Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Baik, hari ini kita akan berdiskusi mengenai ragam bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian bahasa. Jadi, bahasa adalah alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, kemudian misalkan dalam sosial kemasyarakatan seperti itu bisa diartikan sebagai alat untuk beradaptasi. Artinya misalkan kita pergi ke sebuah wilayah, otomatis kita harus mempelajari bahasa di wilayah itu sehingga kita mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari pengertian bahasa itu kita langsung masuk ke ragam bahasa Indonesia. Jadi pengertian ragam bahasa adalah pemakaian bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan penutur dengan mitra tutur, bidang wacana, dan media apa yang sedang kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi dari pengertian ini akan mendukung sebuah slogan bahwa kita sebagai warga Indonesia harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan konteksnya, tentunya berhubungan dengan siapa kita berbicara dan di mana kita berbicara, waktunya kapan, itu berbahasa Indonesia yang baik. Sementara berbahasa Indonesia yang benar itu berhubungan dengan kaidah-kaidah yang harus kita gunakan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar seperti itu. Itu adalah pengertian dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita masuk ke jenis ragam bahasa. Jadi jenis ragam bahasa itu berhubungan dengan 5 hal. Jadi yang pertama adalah media yang digunakan, kemudian penggunaannya seperti apa, bidangnya apa saja, penuturnya, karakternya seperti apa, dan topik-topik apa saja. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Jadi jenis ragam bahasa ini berhubungan dengan media apa yang digunakan. Jadi media yang pertama ini adalah media lisan. Jadi media yang kita gunakan adalah berbicara. Jadi kalau media lisan seperti ini yang harus diperhatikan adalah harus adanya mitra tutur. Jadi ini lebih diarahkan ke bahasa percakapan. Jadi harus ada mitra tutur dengan siapa kita berbicara, kemudian tergantung kondisi ruang dan waktu, kondisinya seperti apa, ruangnya di mana, waktunya kapan, kemudian berlangsung cepat. Jadi misalkan Anda sedang berjanjian dengan dosen Anda untuk meminta tanda tangan, otomatis komunikasi Anda, interaksi Anda itu berlangsung hanya ada di kondisi ruang dan waktu itu dan berlangsung secara singkat seperti itu. Yang keempat itu tidak harus memperhatikan gramatikal. Jadi karena berbicara otomatis tidak begitu memperhatikan susunan kalimat, pembentukan katanya seperti apa, itu tidak harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, karena ini bahasa lisan tentunya membutuhkan volume intonasi seperti itu, kemudian pelafalan atau kejelasan dari artikulasi kita ketika berbicara, A, I, U-nya harus jelas seperti itu, dan ada juga adalah gestur. Gestur itu akan memudahkan mitra tutur kita memahami. Jadi misalkan dengan gerak tangan, gerak badan, dan lain sebagainya. Di masyarakat barat itu ada penambahan, jadi ada kontak mata. Jadi misalkan ketika kita berbicara seperti itu, ya kita harus melihat matanya. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tidak sopan kalau kita berbicara, kemudian melihat mata dari mitra tutur kita. Kemudian yang keenam, itu kesalahan langsung bisa dikoreksi. Jadi misalkan kalau saya berbicara kemudian salah, itu saya bisa langsung mengoreksi kesalahan saya. Media yang kedua itu adalah media tulisan. Jadi kalau media tulisan itu tidak memerlukan kehadiran orang lain. Jadi kalau misalkan Anda mau menulis, ya kehadiran Anda lah yang dibutuhkan. Kemudian tidak
terkait dengan ruang dan waktu. Jadi bebas, Anda mau menulis kapan, bisa. Kemudian kosakata yang digunakan harus cermat. Jadi Anda harus memilih kata yang cermat. Jadi pemilihan diksi dalam tulisan Anda itu harus diperhatikan. Kemudian pembentukan kata, jadi misalkan Anda memberikan imbuhan dalam tulisan Anda itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, otomatis nanti akan salah arti seperti itu. Kemudian kalimat itu dibentuk dengan struktur yang lengkap. Jadi strukturnya harus jelas, SPOK-nya seperti apa. Kemudian paragrafnya itu harus kohesif dan koheren. Artinya antar paragraf satu dengan paragraf yang lain itu harus saling terhubung idenya. Kemudian berlangsung lambat karena banyak hal yang harus diperhatikan, otomatis media tulisan ini lebih pelan dibandingkan media lisan. Kemudian memerlukan alat bantu. Jadi misalkan Anda menulis dengan tangan seperti itu, otomatis Anda membutuhkan ballpoint, kertas, atau buku seperti itu. Kalau Anda menulis dengan komputer, Anda membutuhkan alat bantu komputer seperti itu. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan penggunaan. Jadi penggunaan ini berhubungan dengan resmi dan tidak resmi. Jadi misalkan situasinya adalah rapat, atau pertemuan, atau misalkan penyusunan undang-undang, itu situasinya resmi, bahasanya harus resmi. Kalau tidak resmi, ini misalkan Anda dengan teman Anda dengan keluarga Anda, otomatis situasinya tidak resmi, bahasa sehari-hari seperti itu. Kemudian penggunaannya itu dalam bahasa prosa dan lirik. Kalau prosa ini bahasanya langsung, artinya bahasa sehari-hari seperti itu. Kalau lirik ini bahasanya lebih estetis. Jadi perbedaannya prosa dan lirik ini keindahan bahasanya itu jauh diperhatikan dalam bahasa lirik. Misalnya lirik-lirik lagu atau lirik-lirik puisi seperti itu. Kemudian teknis dan non-teknis. Jadi teknis ini berhubungan dengan tulisan ilmiah atau ceramah ilmiah seperti itu. Jadi pasti akan ada istilah-istilah teknis bidang itu. Misalkan bidangnya tulisan ilmiahnya bidang ekonomi, pasti ada istilah ekonomi. Kemudian ada hukum, ada istilah hukum tentunya. Kemudian sementara non-teknis ini berhubungan dengan tulisan-tulisan populer. Kalau tulisan populer ini tulisannya ragamnya lebih santai. Jadi otomatis tidak akan ada istilah-istilah teknis seperti yang ada di bahasa teknis. Kemudian berhubungan dengan bidang yang ketiga. Jadi bidang itu ada ilmiah dan populer. Kalau ilmiah ini harus kaidahnya disesuaikan, kemudian harus menggunakan logika bahasa, bagaimana kalimat satu dengan kalimat yang lain itu harus ada logikanya seperti itu. Kemudian pilihan katanya itu harus cermat dan tersistem. Artinya Anda sudah punya kerangka ketika Anda akan menulis tulisan ilmiah. Jadi ini misalkan bisa ada dalam tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah seperti itu, atau misalkan dalam ceramah ilmiah. Kemudian kalau bidang yang lain itu ada populer, jadi kalau berhubungan dengan populer ini ya misalkan kita berkomunikasi dengan bahasa pergaulan, bahasa santai seperti itu. Dalam kegiatan populer atau umum, artinya kegiatan populer umum ya kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini adalah penutur. Jadi kalau penutur ini berhubungan dengan tiga hal. Yang pertama daerah. Jadi daerah dari mana penutur itu berasal. Misalkan logat orang Jakarta dengan orang Bali itu pastinya berbeda. Kemudian ada lagi misalkan dari orang Bali dengan orang Sunda itu pasti berbeda. Ada lagi dialek misalkan. Dialeknya orang misalkan di wilayah Jawa atau wilayah Jawa Timur dengan Jawa Tengah pun sudah berbeda dialeknya. Ada bahasa-bahasa yang atau kata dalam bahasa itu yang berbeda. Tidak hanya antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, di Jawa Timur saja itu ada perbedaan dialek. Misalkan kalau di wilayah Mataraman seperti Trenggalek, Lumajang, Blitar, kita bisa memanggil seseorang dengan cah seperti itu. Kalau di wilayah Arek, misalkan seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, itu dengan rek atau arek seperti itu.
Kemudian yang kedua itu pendidikan. Jadi pendidikan ini sangat berhubungan dengan pemahaman ketika berkomunikasi. Jadi kalau misalkan saya berbicara dengan orang yang misalkan pendidikannya lebih rendah, misalkan seperti itu, tentunya pemahaman dari mitra tutur saya itu akan sedikit pelan seperti itu. Misalkan saya akan berbicara mengenai topik perkuliahan dengan Bapak tukang becak seperti itu. Tentunya Bapak tersebut akan kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Pun sama dengan ketika beliau berbicara seperti itu mengenai tentang dunianya, otomatis ada beberapa kata atau beberapa hal yang kemungkinan tidak akan saya pahami seperti itu. Kemudian yang ketiga ini berhubungan dengan hubungan. Jadi hubungan ini misalkan hubungannya akrab, otomatis kalau Anda dengan teman Anda otomatis hubungannya ya santai seperti itu, berbicaranya akrab, tidak ada atas dan bawah seperti itu. Sementara ada hubungan juga selain hubungan akrab itu ada hubungan antara atas dan bawah. Misalkan dengan majikan, dengan pembantunya, otomatis bahasa yang digunakan itu berbeda. Sementara misalkan ada hubungan dari yang tadi adalah majikan dengan bawahan, sementara misalkan ada juga adalah ragamnya sopan. Ragam sopan itu misalkan mahasiswa dengan dosennya, otomatis mahasiswa akan berbicara secara sopan dengan dosennya. Tidak mungkin mahasiswa akan berbicara kasar seperti itu. Kemudian yang terakhir ini berhubungan dengan topik. Jadi topik ini sangat banyak. Jadi bisa mengenai topik hukum, bisnis, sastra, kedokteran, agama, seperti itu. Tentunya topik-topik dari satu topik dengan topik yang lain ini pasti berbeda. Karena di dalam topik ini pasti akan ada istilah-istilah teknis yang tidak ada dalam topik yang lain. Misalkan hukum dan agama, pasti akan ada istilah teknis yang tidak ada dalam topik agama seperti itu. Baik, itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Jadi ini adalah tugasnya. Jadi tugasnya untuk Anda adalah silahkan Anda menganalisis sebuah video di YouTube. Jadi silahkan Anda mencarinya bebas, videonya bebas, durasinya minimal 10 menit. Kemudian silakan Anda menganalisis ragam bahasa apa saja yang ada di sana. Misalkan di video itu ada dua orang itu misalkan berbicara, ada yang satu orang kalau dilihat dari dialeknya dia berasal dari Jawa Tengah misalkan, atau mungkin dari Jawa Timur, atau mungkin dari Jakarta, dan Anda buktikan dengan mencantumkan misalkan dia berbicara apa, misalkan lo tinggal di mana, misalkan Anda menulisnya di bawahnya sebagai bukti bahwa oh dia ini berasal dari ragam bahasanya atau penuturnya dia adalah penutur dari Jakarta. Jadi Anda memberikan kutipan di bawahnya. Jadi saya mau tugasnya seperti yang minggu yang lalu. Jadi ditulis dengan tulisan tangan seperti itu, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom dengan format yang sama. Jadi begitu saja teman-teman untuk pertemuan ini. Jadi kalau ada pertanyaan, sifatnya bebas, jadi silahkan Anda langsung WhatsApp ke saya atau bertanya melalui Google Classroom kita. Jadi itu saja, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.